سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan Al-Fakir untuk membacakan kitab Fadilah Ramadan atau keutamaan Ramadan dengan tema bersikap lemah lembut kepada bawahan. Baginda Nabi SAW memberikan semangat agar para majikan hendaknya meringankan para pekerja mereka selama bulan Ramadan. Karena bagaimanapun juga mereka sedang berpuasa. Banyaknya beban pekerjaan yang diberikan kepada mereka akan menyulitkan puasa mereka. Apabila pekerjaan terlalu banyak, mengapa tidak menambah jumlah pekerja? Hal tersebut hanya berlaku bila para pekerja berpuasa. Sedangkan jika para pekerja tidak berpuasa, maka tidak ada perbedaan baginya antara bulan Ramadan dan bulan lain. Merupakan suatu kezaliman dan sangat tidak punya malu jika majikan sendiri tidak berpuasa. Lalu tanpa rasa malu, ia membebani tugas yang berat kepada para pekerjanya yang sedang berpuasa. Bahkan, jika pekerjaan menjadi terbengkalai karena puasa dan sholat, maka para majikan itu memarahi mereka. Di dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa saya'lamul ladzina zalamu ayya munqalabi yanqalibun. Artinya, dan orang-orang yang berbuat zalim akan mengetahui kemanakah tempat mereka akan kembali, yaitu neraka jahanam. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 227. Kemudian baginda Rasulullah SAW memerintahkan agar kita memperbanyak 4 amalan pada bulan Ramadan. Pertama, memperbanyak bacaan kalimat thayyibah, sebagaimana disebutkan di beberapa hadis bahwa kalimat tersebut merupakan zikir yang paling utama. Dalam kitab Mishkat, Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan, suatu ketika Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berilah aku suatu kalimah yang dengannya aku dapat mengingatmu dan berdoa kepadamu." Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Nabi Musa alaihissalam berkata, "Ya Allah, kalimah ini telah dibaca oleh semua hamba-Mu. Aku menginginkan kalimah yang khusus." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai Musa, apabila 7 lapis langit serta penduduknya, malaikat dan 7 lapis bumi beserta isinya diletakkan di atas satu sisi timbangan dan kalimat thayyibah diletakkan di atas sisi timbangan yang lain, maka kalimat ini akan lebih berat." Hadis lain menyebutkan, barang siapa mengucapkan kalimah ini dengan ikhlas, maka pintu-pintu langit akan langsung terbuka untuknya dan tidak ada yang dapat menghalanginya sampai arsy Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya orang yang mengucapkan kalimah itu menjauhi dosa-dosa besar. Sudah menjadi sunnatullah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan sesuatu yang menjadi keperluan umum manusia. Kita dapat melihat bahwa ketentuan ini berlaku di seluruh dunia. Apabila kita memperhatikan keperluan pokok di dunia ini, misalnya air yang diperlukan setiap insan, maka Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya memudahkan manusia memperoleh air. Sedangkan benda kimiawi yang kurang diperlukan secara umum, Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dalam jumlah yang sedikit sehingga sulit diperoleh. Demikian juga kalimat thayyibah merupakan zikir yang paling utama. Dalam berbagai riwayat hadis dapat diketahui tentang keutamaan zikir tersebut melebihi zikir yang lain. Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan seluruh manusia untuk memperolehnya. Siapapun yang terhalang mendapatkan keutamaannya, berarti ia telah celaka. Begitu banyak hadis yang menyebutkan keutamaannya. Namun untuk meringkas risalah ini, saya tidak menyebutkan semuanya. Kedua, dalam hadis di atas, yang perlu diperbanyak pada bulan Ramadan adalah istighfar. Banyak hadis yang meriwayatkan tentang keutamaan istighfar. Sebuah hadis menyebutkan, barang siapa beristighfar sebanyak-banyaknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan keluar untuknya dari semua kesulitannya dan akan membebaskannya dari segala duka cita. Ia akan peroleh rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalam riwayat lain, baginda Nabi SAW bersabda,
Setiap manusia berbuat dosa, dan sebaik-baik manusia yang berdosa ialah yang selalu bertaubat. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika seseorang berbuat dosa, sebuah titik hitam akan melekat di hatinya. Jika ia bertaubat, titik hitam itu akan hilang. Jika tidak bertaubat, titik hitam itu akan melekat di sana. Setelah itu, baginda Nabi SAW menasihati kita agar memohon dimasukkan ke surga dan diselamatkan dari neraka jahanam. Semoga Allah SWT selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan tema bersikap lemah lembut kepada bawahan. Mudah-mudahan kita bisa amal dan sampaikan dan mengajak saudara-saudara yang lain untuk sama-sama datang ke majlis-majlis ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahi kay tastarih wa